kira-kira kalau kita maknai, kalau kita terjemahkan, ibham itu kan lawannya idoh, jadi sesuatu yang masih belum jelas, sesuatu yang sifatnya itu masih umum. Jadi kalau ditanya ma makna ibham, bukan ini ya. Ini apa ya? Ya kan? Jadi ibham di sini maknanya tidur, idoh, gitu kan. Kalau apa dalam ma'ani itu bab itnab ada al-idoh ba'dan ibham ya. Ihdinas siratal mustaqim, ya Allah tunjukilah kami apa? Jalan yang lurus. Jalan yang lurus itu kan masih ibham, masih belum jelas, masih bersifat umum. Maka dijelaskan ternyata as-sirat al-mustaqim tidak lain adalah siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Jadi bukan jalan yang tempuh oleh orang-orang yang diberkahi oleh Allah, juga oleh orang-orang yang sesat. Ibhamuhu sallallahu alaihi wasallam asy-syai'a. Jadi terkadang Rasulullah itu tidak menjelaskan sesuatu secara rinci, globalnya saja begitu ya. Di antara tujuannya adalah lihamlis sami'i 'ala al-istikshafi anhu, untuk mendorong, untuk memotivasi orang yang mendengarnya. Berarti di sini adalah para sahabat ridwanullahi alaihim untuk melakukan istiksyaf. Istiksyaf itu al-kashfu. Kalau orang Arab mengatakan al-kashfu itu seperti apa ya? Seperti melakukan check up dan seterusnya ya. Kita kalau ke dokter terus ditanya mau ngapain, al-kashf berarti apa? Mau check up ya, mau check up. Jadi maksudnya hal tersebut dilakukan oleh Rasulullah SAW untuk mendorong para sahabat agar mereka sendiri yang kemudian mengungkap kebenarannya, ya, kebenaran dari apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Litarghibi fihi awiz zajri anhu, yang pada akhirnya itu kan kemungkinannya dua. Kalau ternyata apa hakikat atau kebenaran yang disampaikan oleh Rasulullah itu sudah ditemukan dan itu baik, berarti harus diikuti, dilakukan. Tapi kalau misalkan tidak baik, berarti harus ditinggalkan. Wa taratan kana sallallahu alaihi wasallam yubhimu syai'a targhiban fihi lihamlis sami' 'ala al-istikshaf anhu fayakuna awqa'a fi nafsihi wa akhassa lahu 'ala ityanihi wa ahadda, ya, bukan wa ahassa, dad bidad. Jadi sesekali Rasulullah SAW sengaja beliau itu menyembunyikan sesuatu, tidak memperjelas. Itu sudah disampaikan, tujuannya adalah targhiban lisami, untuk memotivasi ya kepada orang yang mendengarnya agar mau bersedia mengungkap kebenaran dari apa yang dilakukan atau disampaikan oleh Rasulullah tersebut. Maka kalau sahabat ini sudah mengetahui tentang apa yang disampaikan oleh Rasul tadi, kemudian baik dan diikuti, fayakuna awqa'a fi nafsihi, ketika mengikuti itu apa lebih mengena karena para sahabat sendiri yang kemudian mengecek kebenarannya. Wa ahaddu lahu ala ityani, ahaddu itu kan wala yahuddu ala ta'amil miskin. Jadi sama, lebih memotivasi, lebih mendorong para sahabat untuk bisa melakukan hal tersebut. Jadi semacam teka-teki begitu, ya. Cluenya disampaikan, tapi apa kebenarannya secara terperinci itu tidak disebutkan. Contohnya misalkan hadis yang ke-114, Masya Allah, kita sudah sampai pada hadis yang ke-114. Alhamdulillah, Kasukirna itu sudah hafal semua 114 hadis yang disampaikan oleh Rasulullah. An Anas bin Malik radhiyallahu anhu qol. Ini riwayatnya dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Anas bin Malik itu adalah salah satu pelayan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi khadim Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi beliau bukan budak. Pelayan Rasulullah tapi bukan budak. Jadi secara khusus
Anas bin Malik itu dipersembahkan oleh ibunya. Jadi kata ibunya, ya Rasulullah, banyak sekali orang-orang yang telah berjasa kepadamu. Mereka punya harta benda, diberikan, disedekahkan kepada Rasulullah. Kepada Rasulullah maksudnya untuk perkembangan Islam. Yang lain lagi memberikan sarannya, pengetahuannya, atau misalkan kebijaksananya. Kalau ibunya itu nggak punya apa-apa, maka ya Rasul, ini anak saya Anas bin Malik, saya persembahkan untukmu, ya, dijadikan sebagai pelayan beliau. Maka Anas bin Malik ini sahabat yang luar biasa. Ini hadis yang sangat luar biasa, ya, boleh dijadikan sebagai cambuk kasih sayang bagi kita, gitu ya. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala. Jadi sahabat Anas bin Malik sebelum tadi disampaikan itu bercerita, berkisah, ya, menyampaikan sebuah riwayat. Kunna julusan ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ya, suatu kali kami duduk-duduk bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala, ternyata Rasulullah itu bersabda, yatlu'ul ana 'alaikum rajulun min ahlil jannati. Ya, jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu bersabda, di mana sabdanya ini masuk dalam kategori ibham, ya. Jadi Rasulullah menyebut sesuatu yang sifatnya itu masih belum jelas. Kata beliau, sekarang akan muncul di tengah-tengah kita atau di hadapan kita seseorang, di mana seseorang ini min ahli jannah, ya, yang mengatakan adalah Rasulullah. Orang ini termasuk penghuni surga. Jadi kira-kira nih sebentar lagi nih akan muncul orang yang kategorinya adalah ahli surga. Terus tiba-tiba fatola arojulun minal ansor. Muncullah ketika itu seorang laki-laki minal ansor, dari kalangan ansor. Nanti keterangannya bisa dibahas kemudian. Kita baca dulu saja ya hadisnya. Di mana ciri-ciri orang ini? Tantufu lihyatuhu min wadu'ihi. Jadi muncul kemudian dari janggutnya itu apa? Meneteskan air bekas wudhu. Ini tadi dibacanya wudhu, ya. Jadi ada perbedaan antara al-wudhu dengan al-wadu'u. Kalau wu berarti wudhu, tapi kalau wa itu berarti medianya yang digunakan untuk berwudhu, berarti air, ya. Jadi tantufu lihyatuhu min wadu'ihi. Jadi janggutnya itu ada bekas air yang menetes, air yang digunakan untuk wudhu. Kemudian qad allaqana alaihi biyadihi shimal. Jadi kira-kira kalau bahasa kita, di beliau menenteng sendalnya dengan menggunakan tangan kiri. Jadi menggantungkan sendalnya di tangan kirinya. Ya sama lah kalau kita berwudhu itu kan sendalnya di bawah menggunakan tangan kiri, kemudian ada bekas-bekas air yang menetes. Itu sekali. Falamma kana al-ghad qala Nabi sallallahu alaihi wasallam misla dzalik. Besoknya Rasul mengatakan seperti ini lagi. Yatlu'ul an 'alaikum rajulun min ahlil jannah. Tahu-tahu yang muncul orang itu lagi. Seperti itu lagi. Tuh, Kawahid sudah ketawa begitu kan. Fatala dzalika ar-rajulu mislal marratil ula. Ternyata yang muncul orang itu lagi. Falamma kana al-yawmus salisu qala Nabi sallallahu alaihi wasallam misla maqalati aidon, berturut-turut sampai 3 kali. Fatala dzalika ar-rajulu ala misli halihi ula. Jadi sampai 3 kali Rasulullah menyampaikan, beliau belum memberitahu, ya, kenapa orang ini masuk dalam kategori ahlul jannah. Masih terus menyampaikan seperti itu. Falamma qama an-nabiy sallallahu alaihi wasallam tabi'ahu Abdullah bin Amr, ay tabi'a dzalika rajul. Jadi ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah bangkit dari tempat duduknya, ada salah satu sahabat yang penasaran, yaitu Abdullah bin Amr bin As, ya, bukan Abdullah bin Umar. Kita kenal itu biasanya ada istilah al-abadilah al-arba'ah. Ada 4 Abdullah. Abdullah yang sama tapi binnya berbeda. Abdullah bin Umar, Abdullah bin Amr bin As,
ya, dan seterusnya. Faqala inni la haitu abi fa aqsamtu anni la adkhulu alaihi salasan fa in ra'aita an tuwini ilaika hatta tamdiya fa'alta. Qala na'am. Jadi sahabat Abdullah bin Amr mengikuti orang tadi, kemudian membuat apa ya? Membuat hilah begitu, membuat trik, membuat satu alasan yang sebetulnya tidak beliau lakukan. Tujuannya itu hanya ingin bersama dengan orang tadi yang disebutkan oleh Rasulullah 3 kali agar bisa diketahui kira-kira amalan apa sih yang dilakukan oleh sahabat ini, sehingga Rasulullah secara berturut-turut mengatakan min ahli jannah, min ahli jannah, min ahli jannah. Jadi Abdullah bin Amr itu berkata, inilah haitu abi, ya kalau bahasa kita, saya ini sedang marahan lah, ya, sedang ada masalah dengan siapa? Dengan bapak saya. Begitu ya. Fa aqsamtu anni la adkhula alaihi salasan. Maka saya bersumpah saya tidak mau ketemu dengan bapak saya tidak mau masuk ke rumahnya bapak saya sampai berapa? 3 hari begitu. Jadi fa in ra'aita an tu'mini ilaika hatta tamdiya fa'alta. Jika Tuhan mengizinkan, maksudnya bolehkah saya ini bermalam di rumah Tuhan? Maksudnya jika itu diizinkan, maka ya dipersilahkan kepada sahabat yang bersangkutan. Kemudian sahabat tadi mengatakan na'am, oke. Karena sahabat mendengar seperti itu kan apa iba ya, tidak mungkin apa menolak. Maka qala Anas, fakana Abdullah yuhaddisu annahu bata ma'ahu tilka salas al-layali. Jadi Anas kemudian menceritakan bahwa Abdullah bin Amr itu menceritakan annahu bata ma'ahu tilka salasa al-layali. Jadi menjelaskan bahwa Abdullah itu menceritakan dia betul-betul bermalam ya bersama orang tadi selama 3 hari berturut-turut, karena hanya ingin mengecek al-istiksyaf tadi ya, al-kasfu. Tapi falam yarahu yaqumu minal laili syai'an. Ternyata selama 3 hari nginep di rumahnya, ngintip begitu, gak pernah bangun malam untuk sholat malam. Sekalipun apa tidak. Ghairu annahu idza ta'arra wa taqallaba ala firashihi zakarallaha azza wa jalla. Hanya saja orang tadi, kalau bahasa kita kalau ngelilir gitu ya. Tahu ngelilir buatan ya? Ngigau. Ya boleh ya. Atau lagi bergerak ya biasa lah begitu ya. Itu dalam apa? Dalam dirinya atau melalui mulutnya apa terucap zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita kan apa ngelilir, ngelindurnya itu macam-macam ya, sesuai dengan yang terjadi apa di siang hari begitu. Pengen apa kemudian itulah yang diucapkan. Jadi ngelindurnya, kelihatnya itu adalah zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa kabbara, dan juga bertakbir hatta yaquma li sholatil fajri. Jadi sholatnya itu ya hanya sholat fajar saja. Kalau sholat fajar ini dimaknai sebagai sholat subuh, berarti ya hanya sholat subuh. Kalau misalkan sholat fajarnya ini sunnatul fajar, ya berarti hanya qobliyah subuh. Jadi malamnya itu nggak bangun. Qala Abdullah, maka Abdullah bin Amr berkata, ghairu anni lam asma'hu yaqulu illa khairan. Nah, ini mulai ada tanda-tanda. Ibadahnya tidak begitu getol, tapi selama 3 hari bermalam di situ sedikit pun tidak pernah mendengar kata-kata yang tidak baik. Jadi semua yang terucap melalui sahabat tersebut itu baik, ya. Jadi lam asma'hu yaqulu illa khairan. Yang diucapkan itu selalu kebaikan. Bukan yang dibuat-buat, bukan yang diada-adakan, bukan sipai tidak begitu ya. Falamma madat as-salasul layali wa qittu an ahtaqiru amalahu qultu. Jadi ya Abdullah, lam yakun baini wa baina abi ghadabun wala hajrun, walakin sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu laka salasa marrat yaqulu alaikumul adab al-jannah fa tala'ta anta salasa al-marrat. Jadi ketika sudah berlalu 3 hari dan tidak mendapatkan sesuatu yang apa istimewa begitu ya, waqittu an ahtakira amalahu, bahkan hampir-hampir sahabat Abdullah bin Amr itu ahtakir di sini maksudnya apa ya, meremehkan lah ya,
bukan menghina. Jadi hampir-hampir saya itu meremehkan amalannya, karena begitu saja. Kalau begitu saja, iya, ini doang deh amalnya dia. Tapi kok bisa divonis oleh Rasulullah sebagai orang yang ahli surga. Jadi hampir-hampir maksudnya beliau itu meremehkan amalan orang ini. Kemudian berkata, ya Abdullah ini kepada orang tadi. Jadi ya Abdullah itu maksudnya panggilan secara umum. Jadi ya kita semuanya Abdullah. Maka orang Arab kalau nggak kenal sudah panggil saja, Abdullah, gitu ya. Maka tanya tuh Kak Wahid, orang Mesir gitu kan diantaranya, kalau memanggil orang yang tidak dikenal itu dipanggil dengan sebutan Muhammad. Ya Muhammad. Gue juga begitu. Berarti itu budaya dari orang Arab. Ya Muhammad. Jadi orang yang dipanggil Muhammad itu merasa tersanjung begitu. Kalau ya benar, ya Muhammad ta'ala, namanya kan Muhammad juga begitu ya. Kalau saya ya Muhammad, ya Muhammad. Jadi kemudian Abdullah bin Amr bin As terus terang, ya Abdullah, wahai hamba Allah, lam yakun baini wa baina abi ghadabun wala hadin. Sebetulnya antara saya dengan bapak saya itu tidak ada apa-apa, tidak saling marahan, tidak sedang diam-diaman kan begitu. Jadi biasa normal. Walakin sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu laka salasa marrat, tapi saya mendengar Rasulullah itu berkata tentang Anda sampai 3 kali. Katanya akan muncul sekarang rajulun min ahlil jannah. Kemudian yang muncul Anda lagi gitu ya, sampai 3 kali. Fa aradtu an awi ilaik, maka saya ingin ya paling tidak bermalam tinggal di rumahmu. Fa anzuru amaluka, ya. Kemudian panzura ma'amaluka. Jadi tujuannya itu untuk ngintip apa sih amalan yang dilakukan oleh orang tersebut. Fa'abtadi bika. Jadi kalau nanti saya sudah mengetahui amalan apa yang membuatmu disebut oleh Rasulullah sebagai ahli surga, tujuannya saya ingin mengikuti. Falam arok, ya, ta'malu kasiro amal. Ternyata nggak ada amalan yang istimewa, biasa-biasa saja begitu. Jadi famal ladzi balagha bika maqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kira-kira menurut Anda bagaimana itu menafsirkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tersebut? Maka sahabat tadi menjawab, ma huwa illa ma ra'aita. Ya memang begitu. Amalan saya sebagaimana yang kamu lihat, enggak ada yang lain, enggak ada yang disembunyikan. Falamma wallaitu da'ani. Ketika Abdullah bin Amr ini sudah mungkin ya sudahlah, berarti kita tidak dapat apa-apa. Ketika berpaling ya, maksudnya mau pergi, mau perkara sudah selesai, faqala ma huwa illa ma ra'aita ya ibna akhi ghairu anni la ajidu fi nafsi li ahadin minal muslimina ghishan wa la ahsudu ahadan ala khairin a'tahu Allahu iyyahu. Jadi wahai putra saudaraku, ketahuilah bahwa memang inilah saya, tidak ada yang bisa dilihat, dipelajari dari saya. Amal saya biasa-biasa saja. Hanya saja, ini hanya sajanya yang penting. Jadi saya tidak pernah membekal dalam diri saya ada kebencian kepada sesama umat Islam, apalagi ada perasaan untuk menipu dan seterusnya. Saya juga tidak pernah iri atas kebaikan yang diperoleh oleh saudara saya. Berarti yang menyebabkannya, maksudnya dikategorikan sebagai ahlul jannah, itu kira-kira salamatus sodr, kebersihan hati. Masya Allah, inilah yang luar biasa. Faqala Abdullah, maka Abdullah bin Amr kemudian menegaskan, hazihil lati balagot bika wa hiyal lati la nutiku. Jadi salamatus sodr inilah yang kira-kira bisa mengangkatmu, menyampaikanmu pada derajat ini, sehingga disampaikan oleh Rasulullah Anda disebutkan min ahlil jannah. Dan inilah yang kami belum mampu, berdasarkan penuturan sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu.
korelasi dari hadis ini untuk apa keseharian kita, atau korelasi hadis ini dengan keseharian kita sebagai pendidik ya, yang setiap hari berada di tengah-tengah apa santri mengajar dan sebagainya. Bagaimana kira-kira penerapannya? Jangan marah-marah. Masya Allah, kata Kak Eko, jangan marah-marah. Tidak suuzon kepada santri. Apalagi salamatus sodri itu sesuatu yang sangat-sangat penting. Tapi ya Kak Eko bukan berarti marah itu tidak boleh ya, karena Nabi juga pernah marah, tapi marahnya itu kira-kira di tempatnya. Jadi marahnya itu dengan tujuan untuk islah, memperbaiki. Jadi kira-kira kalau yang saya sering sampaikan itu ya boleh kita menggunakan marah itu sebagai metode begitu. Sebagai metode untuk apa? Untuk menyadarkan santri. Kalau marah yang berurat dan berakar di dalam hati kita, ya di samping kita sakit begitu ya, juga tidak ada keikhlasan di dalamnya. Ini kemarahan yang salah begitu, kemarahan yang salah. Kalau ada cara lain selain marah, itu yang lebih diutamakan karena berorientasi pada salamatus sodr. Apalagi hasud begitu ya, apalagi hasud. Ya Masya Allah, namanya orang kan rezekinya beda-beda, ya kan? Walaupun katakanlah kita satu korp, kita sebagai guru, tapi terkadang antar satu dengan yang itu kan berbeda, iya kan? Ya karena banyak faktor. Yang penting jangan sampai misalkan tetangganya, saudaranya memiliki sesuatu yang baru, kita malah pergi ke apotek Kimia Farma, ya kan, untuk beli bodrek. Karena sakit kepala, pusing. Jadi kalau ada saudara kita, mereka mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, kedepankan husnudzon begitu. Kedepankan husnudzon. Jadi insya Allah saya tidak hasud ya ketika Kak Eko itu punya sigro. Justru saya masukkan dalam hati saya, oh alhamdulillah Kak Eko punya sigro. Berarti mudah-mudahan kapan-kapan saya bisa diajak gitu kan ya. Jadi insya Allah kalau saudara kita mendapatkan nikmat, mudah-mudahan kita kebagian nikmatnya. Jadi dari hadis ini kita bisa menarik banyak kesimpulan dan pelajaran. Bahkan hadis ini juga bisa masuk dalam beberapa ranah begitu ya. Artinya kalau dimasukkan dalam bab hasad ya masuk, karena kan intinya itu terkait dengan salamatus sodri, di mana hasad itu kan salah satu yang mencederai salamatus sodri. Kemudian ketika Abu Huddah ini memasukkan ini sebagai metode ibham ya, di mana tujuannya adalah lil istiksyaf, itu juga masuk karena tadi Rasulullah hanya memberikan clue-nya saja bahwa orang ini min ahlil jannah, sedangkan sifat-sifatnya secara spesifik itu kan belum diketahui. Akhirnya sahabat sendiri yang berusaha mencari, kalau bahasa sekarang berarti meneliti. Nah, terkait dengan masalah Rasulullah yang sudah mengetahui permasalahan ini sebelumnya, ya kalau beliau itu kan makomnya sudah makom Nabi, jadi otomatis berhubungan dengan langit ya, dengan Allah Subhanahu wa taala dan para malaikatnya. Maka kalau istilah para wali saja ada makom kasaf gitu ya, ini sudah kasaf, artinya dia diberitahu oleh Allah Subhanahu wa taala atau paling tidak para malaikatnya. Maka Rasulullah itu sudah jauh melampaui hal tersebut. Jadi memang sengaja disetting oleh Rasulullah agar para sahabat itu katakanlah bisa meneliti, mencari kebenaran yang ini dicari oleh diri mereka sendiri. Lalu bagaimana kalau misalkan bagi kita yang tidak seperti itu, ya itu yang
Bang Haji, yang ceritanya Mbah Wahab Hasbullah itu, iya kan? Ketika beliau mau pesantren, itu kan kata gurunya ada harimau, ada harimau, ada harimau. Ternyata harimau ini kemudian diketahui oleh kita sekarang, beliaulah Mbah Wahab Hasbullah. Berarti kan kiainya itu ada kasep begitu ya, sehingga bisa mengetahui di sini maksudnya bukan mengetahui berdasarkan dirinya sendiri, karena ini termasuk hal-hal yang gaib. Jadi beda antara mengetahui dengan dirinya sendiri dengan diberitahu begitu kan. Masalahnya kalau para dukun itu kan mengatakan bahwa saya mengetahui, padahal itu semuanya bisikan-bisikan dari makhluk-makhluk gaib. Dia mengatakan bahwa saya tahu A, B, C dan seterusnya. Tapi kalau wali-wali Allah tidak begitu kan. Jadi mereka kasab diberitahu oleh Allah Subhanahu wa taala tentang apa yang akan terjadi, dan mereka tidak mengatakan bahwa ini adalah pengetahuan saya, tapi ini pengetahuan yang sumbernya dari Allah Subhanahu wa taala. Apakah melalui malaikat atau melalui media yang lain. Lalu bagaimana cara menerapkan, baik kita sebagai guru yang mungkin tidak kasab dan seterusnya, ya tetap ini bisa diterapkan dalam hal-hal yang sifatnya itu ilmiah gitu. Misalkan saya pernah memberitahu kepada kepada santri dan santri. Saya bilang di dalam Al-Quran itu ada 4 macam ibu. Saya bilang begitu. Itu kan berarti apa? Ibham. Iya kan? Di dalam Al-Quran itu ada 4 macam ibu. Ya. Tolong sebutkan apa saja atau siapa saja. Ini kan ibham. Ternyata mereka mencari-cari gitu. Oh, ibu yang pertama ini, ibu yang kedua ini, ibu yang ketiga ini, dan seterusnya. Ini kan berarti al-kasb ya, berusaha untuk mengetahui apa yang disampaikan oleh gurunya secara umum. Ya, kalau kita paling hanya bisa seperti itu, tidak terkait dengan hal-hal yang sifatnya itu pemberitahuan dari langit kan begitu. Jadi ya insya Allah bisa diterapkan dalam keseharian kita, tapi dibedakan kualitasnya. Kalau Rasulullah SAW secara langsung dibimbing oleh langit, ya kita juga dibimbing oleh apa? Paling tidak oleh akal kita, ya, oleh petunjuk yang ada dalam Al-Quran dan hadis-hadis Rasulullah SAW. Ini bisa dipahami dari Amis nomor 183 itu catatan kaki yang qauluhu la haitu abi dan seterusnya. Intinya yang perankan oleh Abdullah bin Amr itu masuk dalam kategori al-hiyadul masyru'ah. Al-hiyal itu jamak dari hilah. Ya, hilah itu trik ya, di mana triknya di sini itu masih diperbolehkan karena tidak ada yang dirugikan dan tujuannya adalah untuk mengetahui hakikat atau kebenaran dari satu kasus begitu ya. Biasanya model trik-trik seperti ini itu dilakukan oleh para hakim untuk mengungkap satu masalah, untuk mengungkap satu masalah. Yang dilakukan oleh Abdullah bin Amr bin As ini masuk dalam kategori al-hiyal al-masyru'ah, dan dalam ranah fikih al-hilah itu menjadi diskursus tersendiri. Ada pemahaman yang disebut dengan al-hilah. Di antara ulama yang membahas panjang lebar tentang hilah ini adalah Ibnu Qayyim al-Jauziyah. Ibnu Qayyim al-Jauziyah dalam kitabnya I'lamul Muwaqqi'in itu disebutkan banyak sekali macam-macam hilah. Jadi hilah itu ada yang diperbolehkan, ada yang tidak diperbolehkan. Termasuk al-harbu kan katanya al-khud'ah, ya kan, perang itu nipu. Tapi ini tipuan yang diperbolehkan, masuk dalam kategori trik hilah yang masru, yang diperbolehkan gitu. Jadi banyak sekali macamnya. Intinya hilah ini adalah satu trik, satu cara untuk menyelesaikan sesuatu.
Jadi boleh ditempuh asal tidak merugikan orang lain. Makanya Abdullah bin Amr bin As itu masih sesuai dengan koridor syariat. Ya, min qibalis sama. Jadi beliau itu maksudnya didukung penuh oleh langit. Artinya ketika beliau menyelesaikan satu masalah dengan tidak menggunakan cara langit, ya itu juga sebetulnya atas persetujuan dari langit. Karena kalau misalkan ada kesalahan, langit itu kan akan secara langsung intervensi gitu ya, akan secara langsung intervensi. Jadi ya manfaatnya, hikmahnya, ibrohnya untuk kita bahwa itulah apa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau satu sisi adalah manusia, begitu ya, tapi di sisi lain juga adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Seperti misalkan yang di surat Al-Kahfi itu ketika Rasul ditanya tentang Ashabul Kahfi, tentang ruh, ya kan, tentang Zulkarnain, kan kata Rasul, besok saya jawab. Artinya beliau pede, yakin bahwa wahyu itu akan turun. Ternyata sampai 15 hari itu tidak ada wahyu yang turun. Maka gemparlah ketika itu dikatakan bahwa nih Muhammad ini pembohong ya. Itu dalam surat Al-Kahfi yang apa, wala taqulanna inni fa'ilun dzalika ghadan illa an yasha Allah. Jadi dalam kasus ini Rasulullah ditegur kira-kira karena apa sudah memastikan ya tidak melibatkan apa Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau kasus yang tadi berarti apa? Berita langitnya ini sudah sampai terlebih dahulu kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan kalau kita baca kitab Hujjatullahil Baligh, itu terakhir yang kita bahas ya Ustaz awal. Jadi Rasulullah itu adalah imamul muhsinin, ya kan? Imamul muhsinin itu artinya imamnya orang-orang yang baik. Jadi ini imam itu kan orang yang baik. Orang yang imam atau orang yang baik itu seperti cermin, kata beliau seperti cermin. Ketika di depannya dihadapkan satu benda, iya kan? Maka kemudian benda ini akan terbaca secara langsung. Jadi kalau bahasa An-Nahlawi itu ada istilahnya at-tadanni. Ada bahasanya itu at-tadanni. Jadi sesuatu ketika frekuensinya sama itu akan apa? Akan secara otomatis nyambung. Apalagi kalau yang di depannya itu adalah cermin pembaca, atau kalau bahasa kita sekarang itu bisa mungkin didekatkan dengan apa? Metal detektor. Gitu ya. Kita bawa besi, bawa benda, ketika dimasukkan ke apa itu? Metal detektor, otomatis apa? Terus bunyi. Jadi Rasulullah sebagai imamul muhsinin itu memiliki fungsi seperti itu. Jadi segala sesuatu ya, khususnya yang baik itu ketika dihadapkan ya atau berada di depan Rasulullah SAW itu akan terdeteksi. Jadi Rasulullah itu seperti metal detektor, jadi bunyi langsung kring seperti itu. Nah, kalau bahasa apa kewalian dan seterusnya mungkin ini bisa disebut sebagai al-kasf dan yang lain. Jadi ini hanya beberapa penjelasan yang disampaikan oleh para ulama. Nah, kasus seperti itu kan mirip seperti kasusnya Bilal bin Rabah. Ya kan? Bilal, kamu sudah di sini, tapi sendalmu sudah di surga. Nah, bagaimana? Dari mana Rasulullah SAW mengetahui hal tersebut? Jadi kalau gampangnya ya sudah Allah yang ngasih tahu. Kalau kita mau jelaskan lebih detail mungkin dengan sesuatu yang lebih ilmiah, di antaranya tadi bahwa Rasul itu sebagai imamul muhsinin, kira-kira kalau bahasa kita sekarang itu seperti metal detektor begitu ya, yang bisa mendeteksi secara langsung benda-benda yang ada di depannya. Wallahu a'lam.